Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Saputri. Saya dari kelas Manajemen D Pagi. NPM saya 19110223. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Menjadi Pemimpin Bisnis yang Kreatif. Menjadi pemimpin bisnis yang kreatif dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, seorang pemimpin memiliki peran yang sangat vital. Mereka tidak hanya dituntut memiliki kemahiran secara fungsional, namun juga kemampuan untuk bisa membuat karyawannya berkembang dan maju selama bekerja di perusahaan. Karena itu, tidak cukup dengan melihat banyak pengetahuan yang dimilikinya saja, namun juga karakter sehari-hari yang bisa menjadi role model bagi karyawannya. Sini ada ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif secara umum. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide-ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai produksi yang utama. Pengertian ekonomi kreatif menurut United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, yaitu ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Jadi, pada dasarnya, konsep ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara, dan akhirnya bisa mendunia. Pertumbuhan sektor ekonomi ini juga menanjak cukup tinggi, sekitar 5,76%. Artinya, ia berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, perkembangan dan penggalian, pertanian dan peternakan, kehutanan dan perikanan. Karena itu, keyakinan akan masa depan sektor ekonomi kreatif inilah yang mendukung Presiden Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang diharapkan berfungsi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi kreatif juga diharapkan bisa menjadi pilar perekonomian di masa depan. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan atau kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas dan berbagai bidang usaha. Yang keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif. Kemudian ada pengertian inovasi. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, barang, atau jasa, proses, dan sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama ekonomi dan sosial. Suatu bangsa akan dapat menjadi negara maju bila mengembangkan inovasi-inovasi. Negara di Asia seperti Jepang dan Singapura mempunyai sumber daya alam yang minim bila dibandingkan dengan negara kita. Tetapi mereka dapat menjadi negara maju karena mampu mengembangkan inovasi. Yang kedua, pentingnya inovasi. Di era modern saat ini,
banyak faktor yang bisa menjadi pendorong kesuksesan sebuah bisnis atau perusahaan. Namun demikian, jika ditelisik lebih jauh, terdapat satu faktor yang menjadi kunci kesuksesan perusahaan pimpinan saat ini, yaitu inovasi. Inovasi sebagai sebuah konsep yang mengacu pada proses yang dilakukan individu atau perusahaan dalam membuat konsep produk, cara, dan ide baru. Salah satu tujuan utama dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang yang sama. Berikut ada 3 alasan tentang pentingnya inovasi dalam bisnis. Yang pertama, mendorong pertumbuhan bisnis. Setiap perusahaan mempunyai cara dan jalan tersendiri untuk tumbuh, mencapai tujuan, dan kesuksesan. Misalnya, meskipun pertumbuhannya lebih lambat, ada perusahaan yang memilih menjalankan bisnis yang telah dirancang sebelumnya secara bertahap. Yang kedua, inovasi membuat bisnis tetap relevan. Dunia selalu mengalami perubahan setiap saat, begitu juga dengan bisnis. Agar bisnis yang dimiliki tetap relevan, kemampuan beradaptasi sangat mutlak dan diperlukan terlebih di tengah disrupsi teknologi saat ini. Yang ketiga, sebagai pembeda atau ciri khas perusahaan. Jika ingin berinovasi pada produk, maka kembangkanlah produk itu hingga memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Yang ketiga, mitos inovasi di Indonesia. Yang pertama, inovasi membutuhkan kreativitas tinggi. Apakah inovasi membutuhkan kreativitas? Bisa jadi, namun kreativitas bukan syarat pokok. Ada 3 komponen penting inovasi. Yang pertama, ide. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, dampak. Ide tidak harus bersumber dari kreativitas. Bahkan, idealnya sumber ide inovatif adalah untuk menjawab kebutuhan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Misalnya, uang kertas dan makanan kaleng yang merupakan produksi inovasi di masa perang, pensilin, dan resep-resep Coca-Cola. Jadi, kreativitas memang penting untuk melahirkan inovasi. Namun, bukan berarti ketiadaannya tidak dapat menjadi alasan untuk berinovasi. Yang kedua, inovasi butuh biaya mahal. Inovasi yang berbiaya mahal belum tentu lebih baik dari inovasi yang rendah biaya. Yang ketiga, inovasi yang berhasil adalah inovasi yang berbeda, besar, dan berkualitas. Di masa lalu, semakin baru dan canggih sebuah produk inovasi, maka semakin mahal. Saat ini, ukuran kualitas sebuah inovasi justru lebih banyak dilihat kesesuaian dengan kebutuhan dan permintaan pasar, serta dampak dan manfaatnya. Jika dahulu karya inovasi yang unggul adalah yang unik dan sulit ditiru, di era pengetahuan justru kemudahan sebuah produk inovasi untuk bisa digunakan oleh semua orang menjadi nilai keunggulan. Tidak perlu benar-benar berbeda dan rumit. Karya inovasi yang sederhana namun dimanfaatkan secara luas akan lebih dianggap berkualitas. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.